Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan mikrofonku kita menyoroti perkembangan pilkada di Kabupaten Trenggalek yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 nanti. Baiklah sahabat semuanya, kita hadirkan narasumber kita, jurnalis senior Mas Agus Rianto. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang Mas Atang, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio. Juga Mas Irman, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya ya. Baiklah sahabat semuanya saja, kita menyoroti perkembangan pilkada di Kabupaten Trenggalek yang sampai saat hari ini masih adem ayem saja. Ini bagaimana tanggapan Mas Agus? Kenapa sampai seperti ini? Oke, terima kasih Mas Atang. Iya. Memang benar ya, hingga saat ini dari catatan saya bahwa baru PDIP Perjuangan yang sudah memastikan mengusung kembali kadernya, yaitu Muhammad Nur Arifin atau lebih dikenal dengan sebutan Mas Ipin. Nah, sementara dari parpol-parpol lain itu masih belum ada ya pernyataan resmi atau bahkan arah koalisi dari parpol-parpol lain tuh juga belum nampak. Ini artinya bahwa dengan waktu yang begitu mepet kurang lebih 7 bulan, tentu secara matematis ini sangat menguntungkan bagi petahana. Artinya apa? Kalau waktu ini terus bergulir tanpa ada calon lawan dari petahana ini segera muncul, saya kira ini cukup beresiko bagi penantang ya, bagi penantang petahana. Karena apa? Hingga saat ini dari sekian banyak parpol itu bukan belum berani tapi belum memutuskan untuk siapa yang akan diusung. Nah, ini yang menurut saya sangat disayangkan karena apa? Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya untuk mengalahkan incumbent itu ya memang bukan pekerjaan mudah. Ya, Pak, bukan harus all out, termasuk waktu. Kita ambil contoh, seperti Soeharto waktu itu saat mengalahkan Mulyadi sebagai incumbent itu butuh waktu beberapa tahun itu 2 ya. tahun lah, kurang lebih 2 tahun ya. Disusul lagi Mas Emil ya, yang notabene ya yang cukup populer ya mungkin di itu juga butuh waktu 1 tahun lah. Ini fenomena menarik. Ada apa sebenarnya dengan percaturan politik di Trenggalek? Saya sih sebenarnya ingin mengatakan kalau ini sampai dibiarkan terus-menerus, saya akan mengatakan bahwa ini sebuah kemunduran dalam percaturan politik di Trenggalek. Dan yang paling penting ini cukup membuat nyaman bagi petahana untuk berkompetisi di Pilkada 2024 nanti. Begitu Mas Atang. Ya, bagaimana ini Pak Herman? Kalau melihat perkembangan sampai hari ini petahana belum ada penantangnya ini. Bagaimana menurut pendapat Mas Herman? Iya. Dan apa penyebabnya? Ya benar, memang kita amati ya, kita selaku jurnalis kita mengamati kenapa sampai hari ini tuh tidak ada lawan buat Arifin. Kalau boleh saya katakan mungkin saja lawan-lawan buat Arifin itu berhitung mereka. Entah itu berhitung secara finansial atau berhitung dari sisi-sisi politik yang lain. Jadi petahana sampai hari ini kok tidak ada lawan, itu pasti berhitung dengan keras sekali. Dan kalaupun toh nanti muncul lawan bagi petahana, saya rasa sangat sulit ya untuk mengalahkan Arifin karena durasi waktunya sudah sangat mepet. 6 bulan. Hanya 6 bulan. Tinggal 6 bulan lagi. Seperti yang disampaikan Bung Agus tadi, untuk mengalahkan seorang petahana ini butuh waktu minimal 1 tahun. Itu untuk mengenalkan. Nah, untuk pilkada ini nanti, kalau waktu yang mepet ini hanya orang-orang lokal ya, maaf kalau saya katakan hanya orang-orang lokal yang muncul untuk mengalahkan Arifin, ini sangat sulit kalau menurut saya. Jadi sebuah kalau mau mengalahkan Arifin itu memang butuh waktu, enggak bisa. Waktu ya memang betul ya. Enggak bisa singkat, enggak bisa karena kita ketahui sendiri, Arifin sendiri itu sudah menjalani kedekatan dengan masyarakat itu pada saat beliau itu masih menjabat sebagai wakil bupati. Ya, itu kelebihan
Mas Ipin Iya, ya, dia sampai sering hari tidur ini. ke rumah Dari warga awal tiap loh. weekend. Ini bukti bahwa Arifin ingin dekat dengan masyarakat. Pola-pola ini tentu dihitung oleh lawan-lawan daripada Arifin. Jadi tidak perlu kampanye dong, Pak, Mas. Artinya bisa aja kalau kampanye tetap kampanye, Kampanye ya. tetap karena itu sebuah aturan yang harus dimainkan dalam sebuah percaturan politik, terutama Iya. pilkada di Trenggalek ini. Gitu Pak Tatang. Ya, terima kasih. Ini gimana Mas Agus? Sampai hari ini juga belum ada tanda-tanda ada calon yang akan melawan petahana ini. Apakah ini mungkin krisis kaderisasi dari parpol lain? Iya. Sampai hari ini belum ada memunculkan calon. Padahal waktunya hanya tinggal 6 bulan lagi ini. Jadi begini, ada beberapa parpol ya yang tidak perlu saya sebut, sebenarnya berpotensi untuk mengusung kadernya tampil Yeah. di Pilkada 2024 nanti. Cuman saya juga berpikir ya begini, karena politik adalah seni, politik adalah sebuah kepentingan. Saya beri catatan, untuk mengalahkan incumbent itu ada 3 kriteria Ya, apa saja itu ya? bagi calon lawan. Pertama, dari sisi ketokohan. Sisi ketokohan ini cukup penting untuk mengimbangi mobilitas dari Mas Ipin yang notabene-nya petahana itu butuh sebuah tokoh yang bisa menjadi magnet bagi masyarakat Trenggalek. Terus yang kedua, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa politik itu juga ada biayanya. Ya, Biaya politik itu tidak murah, apalagi sekelas pilkada. Nah, ini mungkin juga akan menjadi sebuah pertimbangan khusus ya bagi mungkin para bakal calon bupati nanti di pilkada. Yang terakhir adalah jejaring. Jejaring ini sangat penting. Ketika jejaring ini mereka hanya ya kurang maksimal, saya kira berat juga. Tapi ini begini Mas Tatang, bukan berarti dengan waktu pendek ini petahana tidak bisa dikalahkan. Ya bisa-bisa saja asalkan 3 kriteria tersebut dimiliki oleh bakal calon tersebut. Begitu Mas Tatang. Iya, arah koalisinya gimana nanti Pak Agus kalau tidak ada penantang petahana itu? Saya justru begini, saya berasumsi hingga sekarang arah koalisi belum jelas. Kalau toh nanti ada calon dadakan ya, calon yang kejutan lah, Calon kejutan, ya. Saya kira mungkin PDIP yang hari ini sebagai salah satu sebagai partai pemenang pemilu, dia bisa saja berdiri sendiri, tapi saya berpendapat akan banyak yang akan berkoalisi dengan PDIP. Karena apa? Mereka akan membaca peluang menangnya petahana ini kan bisa dihitung. Makanya tergantung nanti siapa yang akan ditampilkan untuk melawan Mas Ipin di pilkada nanti. Iya, bagaimana Pak Irman tanggapan Anda Iya. ini? Kalau menurut saya lawan buat petahana itu di samping 3 kriteria itu tadi benar. Jadi harus memiliki ketokohan, Iya, ketokohan, harus memiliki popularitas, finansial juga ya. termasuk finansial. Finansial Karena dalam juga politik ya. itu dibutuhkan biaya yang besar sekali. Besar. Jadi kalau seseorang itu maju sebagai calon bupati menantang Arifin dengan durasi waktu yang pendek, ini harus orang terkenal. Dia harus memiliki popularitas yang tinggi. Kalau hanya masih pemula-pemula saja, masih di sekitaran lingkup lokal saja, saya rasa sulit untuk mengalahkan Muhammad Nur Arifin sebagai bupati. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Tatang. Jadi begini, kalau toh nanti situasi ini dibiarkan terus seperti ini, saya sangat menyayangkan ya. Saya mungkin akan bilang ini sebuah kemunduran dalam percaturan politik di Trenggalek. Nah kalau ini terus dibiarkan dan dampaknya apa? Ya kasihan masyarakat juga. Politik itu kan perlu warna, politik itu kan seni. Dan yang namanya warna dan seni itu kan harus ada. Ini momen 5 tahunan. Ketika 5 tahunan kader dari beberapa partai yang ada di Trenggalek yang berpotensi dimunculkan sampai tidak ada. Ini sebuah kemunduran dalam percaturan politik. Saya tidak mengatakan krisis kader tidak sebenarnya. Cuma kemunduran dalam percaturan dunia politik di Kabupaten Trenggalek. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ini atas kehadirannya. Ini mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita dan kita harapkan nanti kita berharap ada perkembangan ke depannya, ada perkembangan, masih ada 6 bulan walaupun itu mepet banget ya. Tapi saya yakin nanti akan muncul calon-calon penantang dari Pak Arifin ya. Kita harapkan seperti itu.
Baiklah, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita, jurnalis senior Mas Agus Rianto dan Mas Herman. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.